Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim BPS, kemudian tim UNICEF yang sudah mengundang kami dalam acara eh, pelatihan Big Data dalam penanggulangan untuk mengelola data kemiskinan. Eh, saya pada sore hari ini akan membahas eh, tentang pengukuran kemiskinan dan sistem penetapan sasaran program perlindungan sosial di Indonesia dan model pemeringkatan. Pada sore hari ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal, terutama tentang memahami pengukuran kemiskinan di Indonesia, kemudian bagaimana penetapan program di Indonesia. Hal ini sangat berhubungan dengan data-data sampai level kabupaten, kecamatan, dan sampai level desa, bahkan sampai level BNN Batres. Kemudian bagaimana metode penetapan sasaran tersebut, serta bagaimana menggunakan proxy mintes dan proses pemodelannya, serta pemeringkatan dan penetapan kuota program di masing-masing wilayah di Indonesia, dan tantangan penyempurnaannya. Di sini saya ingin memberikan perspektif pada para teman-teman yang mencoba menggali big data menggunakan small area estimation, menggunakan data satelit dan sebagainya untuk melihat seperti apa data kemiskinan di satu wilayah. Dan ini sangat berhubungan dengan bagaimana wilayah tersebut bisa keluar dari kemiskinan. Karena di situ ada kesulitan geografis, di situ juga ada data penduduk by name by address dengan karakteristik yang berbeda. Jadi memahami pengukuran kemiskinan itu sendiri dulu seperti apa. Apakah kemiskinan itu? Kemiskinan itu adalah kekurangan atas apa atau dari perspektif siapa. Jadi kemiskinan itu adalah menentukan pendekatan ya dan strategi pengukuran untuk mengurangi kemiskinan itu sendiri. Jadi setelah ada ukurannya, maka kita paham selanjutnya apa strategi yang harusnya kita gunakan untuk mengurangi kemiskinan itu. Jadi definisi umum yang dipakai yaitu tentang kebutuhan dasar hidup dan kapabilitas masyarakat dalam suatu fungsi atau disebut dengan yang sering kita dengar dari Amartya Sen. Kemudian ke kemiskinan itu menyangkut ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam satu komunitas, serta ada juga kemiskinan dari sisi penilaian subjektif atau partisipatif dari masyarakat tersendiri. Di masyarakat dengan kelompok tertentu ingin menentukan tingkat kesejahteraan antar masyarakat di dalam satu wilayah. Jadi kemiskinan yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah dengan menggunakan garis kemiskinan berupa metrik uang atau pengukuran dengan nilai moneter ya dari sisi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Di mana di kemiskinan absolut itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan pendapatan PS pengeluaran dari konsumsi ya. Ini yang akan digunakan dalam pengukuran garis kemiskinan ekstrim. Dan yang kedua ada kemiskinan relatif, yaitu pemahaman atas kemiskinan dengan membandingkan standar hidup masyarakat antar dalam satu wilayah, antar kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi di sini di titik kemiskinan relatif ini menitik beratkan pada kesenjangan sebagai indikator utama kemiskinan. Itu ambang batas bersifat arbiter dan tidak dapat dipakai dalam perbandingan global. Jadi ini hanya perbandingan nasional atau provinsi atau kabupaten kota antar daerah di Indonesia. Jadi di Indonesia pada saat ini Bapak Ibu, dari populasi 0 sampai N ada di total 270 jutaan penduduk Indonesia, kira-kira berapa penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan atau di standar Maret 2020 adalah sekitar Rp454.000 per kapita per bulan. Kalau seandainya ada 4 anggota rumah tangga, Bapak, Ibu, dan 2 anak, berarti sekitar pengeluaran mereka sekitar 1,8 juta rupiah per bulan. Dan di situ kita lihat dari pengeluaran mereka, kalau kurang dari 1,8 juta, maka mereka itu dikatakan miskin. Kalau lebih dari situ per bulan, itu dikatakan tidak miskin. Kemudian, metode pengukuran kemiskinan yang digunakan BPS itu sebenarnya metode dasar itu tahun 98. Kita lihat dari sisi konsistensi, sudah lebih dari 20 tahun metode ini digunakan, sekitar 23 tahun. Jadi di sini ditentukan dulu pertama garis kemiskinan awalnya, tahapan awalnya itu garis kemiskinan sementara di tahun 98. Kemudian garis kemiskinan sementara ini akan naik terus seiring dengan peningkatan inflasi di antar tahun. Ya,
Kemudian ditentukan populasi referensi. Siapa populasi referensi ini? Adalah 20% di atas garis kemiskinan sementara. Jadi kalau kemiskinan kita 20%, ya jadi populasi referensi adalah 20% di atasnya, jadi sekitar 20 plus 20, 40% ditambah dengan inflasi. Jadi kita akan melihat pola perubahan konsumsi dari 40% penduduk yang terbawah, ya, karena populasi referensinya adalah 20% di atas GK plus inflasi. Kemudian di sini kita pisahkan antara garis kemiskinan makanan dan non makanan, di mana untuk basket komoditi makanan itu 52 komoditas, ya, dengan 2.100 kalori per kapita per bulan. Untuk garis kemiskinan non makanan itu dengan basket komoditi itu 51 komoditi di perkotaan, sekitar 47 komoditi di pedesaan. Kemudian total dari kemiskinan makanan itu adalah ditotal menjadi pengeluaran per kapita per bulan, disebut dengan nanti akhirnya kita mendapatkan indikator kemiskinan, di mana di situ kita dapat menentukan jumlah penduduk miskin P0, tingkat kedalaman kemiskinan P1, dan tingkat keparahan kemiskinan atau P2. Untuk Bapak Ibu semua, metode ini adalah disebut dengan formula Foster-Greer-Torbet, ya, yang di sini di formula ini P0-nya untuk Indonesia sekitar September 2020 itu 10,19, kemudian indeks kedalaman 1,75. Apa artinya? Jadi diperkirakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sekitar 1,75. Kemudian ada namanya indeks keparahan kemiskinan, ya, Poverty Severity Index, ya, itu sekitar 0,47. Artinya apa? Variasi pengeluaran penduduk miskin antar penduduk miskin itu sendiri sekitar 0,47 di Indonesia. Kemudian ada pengukuran garis kemiskinan global atau yang disebut dengan garis kemiskinan absolut tadi. Ini ditentukan oleh Bank Dunia dan dibandingkan antar negara dengan menggunakan purchasing power parity atau nilai tukar yang digunakan berdasarkan konsumsi produk-produk tertentu antar negara. Jadi ini dilakukan oleh Bank Dunia sejak tahun 2005 ada, kemudian ada perbaikan terus antar negara yang diperkirakan purchasing power parity untuk $1 di Indonesia itu sekitar 0,02 Indonesia rupiah. Nah, jadi garis kemiskinan itu lebih rendah dibandingkan dengan kondisi garis kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, ya, kemiskinan ekstrim, konversinya terhadap rupiah itu di tahun 2021 itu sekitar 1,9 PPP itu adalah 10.270 rupiah. Ya, kalau garis kemiskinan kita itu bedanya, ya, kita untuk nasional itu sekitar $2,5 PPP, sedangkan garis kemiskinan ekstrim dunia itu kalau dirupiahkan sekitar 10.270 rupiah atau $1,9 PPP. Jadi tingkat kemiskinan kita 2021 Maret itu sekitar 4% untuk garis kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu, selain garis menggunakan konsumsi, ya, teman-teman di BPS, teman-teman di UNICEF, kita juga menggunakan kemiskinan multidimensi dengan cut-off kriteria ambang tertentu untuk klasifikasi keluarga menurut BKKBN, itu pernah kita lakukan. Kemudian ada indeks tanpa penimbang, itu juga bisa digunakan seperti Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Kemudian ada indeks dengan penimbang, yang ini yang disebut dengan angka kemiskinan mikro yang selama ini kita kenal, yaitu PBDT atau disebut dengan PPLS 2011, kemudian BDT 2015, ya, dan ada juga internal study kualitatif yang sudah dilakukan, kemudian ada MPI-nya UNDP, itu juga pernah disampaikan beberapa waktu lalu, kerjasama UNDP dengan Oxford. Kemudian, Bappenas dengan Oxford. Kemudian kemiskinan multidimensi itu memang sangat berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ini yang bisa distandarkan antar negara. Jadi ini Alkil-Forster Method, ya. Jadi di setiap indikator ini mempunyai bobot yang sama untuk percepatan untuk menentukan angka kemiskinan. Kemudian sebenarnya angka kemiskinan itu diukur untuk apa? Ya, jadi angka kemiskinan itu penting untuk melihat desain dan implementasi program yang pas dengan cara pengukuran yang tepat. Jadi artinya apa? Kita mengukur apa yang dibangun dan membangun apa yang diukur.
Yang kedua, memformulasikan dan mengetes hipotesa tentang sebab kemiskinan tersendiri. Jadi determinan-determinan ini kalau kita selesaikan, maka kita akan bisa mengurangi kemiskinan. Kemudian sehingga pada tahap selanjutnya kita bisa menentukan target yang terukur dan menetapkan target yang terukur. Itu pentingnya mengukur kemiskinan. Jadi dalam perencanaan kita harus tentukan konsepnya, siapa yang miskin, mengapa mereka miskin. Yang kedua, bisa menganalisa ya dengan cara dimensi yang diukur, unit pengukuran dan pendekatannya, dan kita bisa menentukan strategi pengentasan kemiskinan, targetnya, dan jenis intervensi yang pas. Ya, ini setelah itu kita evaluasi sehingga ukuran yang sudah kita buat, kita bisa buat program yang tepat, sehingga kita bisa mengevaluasinya dan kemiskinan bisa berkurang. Jadi Bapak Ibu, kita juga di samping konsistensi pengukuran dari tahun 98 sampai saat ini, itu yang sudah lebih sekitar 23 tahun, kita juga harusnya melihat relevansinya. Ternyata pengukuran ini secara kita lihat itu relevansinya sudah mungkin kurang tepat ya. Dari sisi apa? Dulu konsumsi padi-padian sampai 15% ya tahun 98. Bahkan 2019 itu hanya sekitar 5%. Sudah berkurang 10% konsumsi padi-padian kita dari setiap pengeluaran. Untuk makanan jadi juga meningkat signifikan, dulu sekitar 6,9%, sekarang sekitar 17%, meningkat 11%. Dan ada jadi total pengeluaran makanan dulu sekitar 61%, sekarang itu hanya sekitar 49% dari total makanan. Jadi sekitar 12% kebutuhan makanan itu sudah berkurang dan berpindah ke kebutuhan bukan makanan. Yang bukan makanan itu apa yang paling besar peningkatannya? Itu perumahan dan fasilitas perumahan. Yang dulu 18, sekarang 25. Dan total bukan makanan itu meningkat dari 38 ke 67 ke 50 atau sekitar 12,9%. Jadi apa? Ada komoditi-komoditi yang dulu kita konsumsi banyak sekarang sudah berkurang. Jadi relevansinya ukuran yang lama ke ukuran seharusnya kita sudah melakukan perubahan pengukuran karena konsumsi kita sudah berbeda. Seperti inilah sejarah pengukuran kemiskinan Indonesia. Pertama memang dilakukan tahun 84 ya. Penghitungan pertama angka kemiskinan tahun 76 sampai 81 oleh BPS. Kemudian tahun 98 tadi dengan dilakukan tahun 99, yaitu kemiskinan tahun 98. Kemudian 2005 ada usulan perbaikan oleh Bappenas, 2010, 2017 sampai 2020. Jadi ini juga terus berkembang cara sejarah pengukuran kemiskinan ini. Mudah-mudahan metode 98 yang dilakukan tahun 99 itu sudah akan ada perbaikan dalam beberapa tahun ke depan sehingga relevansinya dengan keadaan sekarang itu sudah lebih tepat. Kemudian tantangan penyempurnaan metodologi ini Bapak Ibu, itu ada penyesuaian keranjang komoditas yang harusnya dikonsumsi dulu, sekarang tidak lagi, atau sekarang dikonsumsi dulu belum ada. Kemudian penyesuaian populasi referensi yang dulu sekitar hanya 20% dari itu, sekarang ini lebih dekat ke orang miskin itu sendiri. Karena apa? Rumah tangga miskin itu sudah sangat rendah sekarang, jadi sekitar 10%. Jadi kalau terlalu tinggi dari populasi referensinya, nanti pola konsumsinya itu sudah berbeda jauh. Kemudian penyesuaian metode penghitungan ya menggunakan fixed bundle pada tahun dasar ini supaya nanti jangan seperti kita mengejar layangan. Artinya apa? Bundle-nya itu terus berubah, inflasinya terus berubah, dan pada saat ini inflasi konsumsi yang digunakan penduduk miskin atau populasi referensi itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Dan ini perlu penyesuaian. Rokok itu sebenarnya nggak ada kalorinya, tetapi rokok itu tetap dilakukan dalam penghitungan konsumsi makanan. Jadi sekarang selanjutnya ada pemahaman tentang program penetapan sasaran program di Indonesia. Apa hubungannya dengan big data di sini ya? Jadi program penetapan sasaran itu memang dilakukan karena ada keterbatasan anggaran. Sehingga kita perlu memilih siapa yang harusnya mendapatkan program tersebut. Jadi di sini tujuannya adalah sistem penetapan sasaran itu adalah ada basis data terpadu atau DTKS yang kita kenal saat ini, dan dari situlah kita dapatkan daftar semua penerima program, sehingga rumah tangga miskin itu mendapatkan komplementaritas program dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pemakanan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi exclusion error ya, dan mengurangi inclusion error. Apa? Orang yang berhak agar bisa mendapatkan, orang yang tidak berhak supaya bisa dikeluarkan dari program. Jadi keberadaan Unified Database ini untuk memperbaiki efektivitas program. Jadi selanjutnya tantangan penetapan sasaran di Indonesia itu sebenarnya statistik itu selalu memiliki error, sehingga empati sosial atau penilaian subjektif itu kadang-kadang banyak sekali muncul.
Jadi warga cenderung menganggap rumah tangga tunggal itu miskin, ya. Namun banyak rumah tangga tunggal yang ditopang oleh kerabat atau tidak serumah dan sebagainya. Kemudian warga juga menganggap Ruta dengan anak yang bersekolah tidak miskin, padahal anak-anak tersebut sekolah dengan beasiswa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, perspektif rumah tangga ini harusnya kita bisa cari solusinya dengan program penetapan sasaran dengan metode yang lebih tepat itu. Kemudian Bapak Ibu semua, apa sih tantangan ya penetapan sasaran Indonesia? Kita itu luas sekali ya, 265 juta, kemudian berbagai pulau, karakteristik beda, migrasi tinggi, kemiskinan itu dinamis, dan keterbatasan pemerintah. Sehingga kita perlu penargetan. Kita lihat sejarah penetapan sasaran Indonesia itu sejak tahun 98 sampai tahun 2015, itu memang kita sudah awalnya kita menggunakan keluarga sejahtera dari BKKBN. 2005 itu mulai kita meminta BPS untuk melakukan pendataan sosial ekonomi 19,1 juta, 2008 terus ada perbaikan sehingga tinggal 18,5 juta rumah tangga sasaran. Sedangkan 2011 itu dicoba dikumpulkan 40% rumah tangga itu. Tujuannya apa? Untuk mengecek karena program-program bantuan itu sekarang itu sampai 40% seperti jaminan kesehatan sosial dan sebagainya, jaminan kesehatan nasional gitu. Jadi itu makanya dikumpulkan sampai 2,5 juta rumah tangga. Di 2015 diupdate lagi dari data 2011. Jadi bagaimana pengumpulan ini sudah mengikuti beberapa metode dan terus perbaikan dari tahun 2005. Jadi kemudian bagaimana metode penetapan sasaran? Jadi metode penetapan sasaran itu Bapak Ibu, kita menentukan ada penetapan sasaran itu atau rumah tangga atau individu itu bisa dengan verified Mentes ya, proxy Mentes dan berbasis komunitas. Kalau kita berbasis kategori itu bisa geografinya, demografisnya, dan ada juga self targeting. Dan kesemua ini ada kelebihan dan kelemahannya. Tujuannya apa? Jadi proxy Mentes itu kelebihannya apa? Tingkat akurasinya lebih tinggi. Ya Bapak Ibu, biayanya lebih murah, lebih mudah diverifikasi, dan dapat direplikasi secara konsisten kriteria yang jelas antar daerah. Kekurangannya tidak memberikan precision data dalam rumah tangga, memiliki built-in statistic error, dan memerlukan kapasitas administratif yang tinggi. Dan ini sudah kita lakukan sejak tahun 2005, 2008, 2011, dan 2015. Jadi kita sudah punya kapasitas ini. Kemudian kalau geografi targeted mudah secara administratif, tapi memerlukan data sosial ekonomi nasional yang jauh lebih baik. Demikian juga komunitas, ini juga bisa kita lakukan. Tapi mungkin pembelajaran kita terus ada perbaikan dari data TTKS ini setelah dengan metode proxy Mentes ini. Kemudian apa itu proxy Mentes, Bapak Ibu? Hal ini perlu kita pahami. Ternyata untuk menentukan siapa penerima program tersebut, kita harus tahu siapa dia, di mana dia, ya. Kemudian setelah itu kita tahu kita harus meringkatkan mereka. Bagaimana metode meringkatkan mereka, ya? Jadi proxy Mentes itu unit pengukurannya konsisten dan bisa dibandingkan antar kabupaten kota, memungkinkan ke penentuan batas eligibilitas sehingga kita bisa menentukan jumlah penerima program antar daerah dan memudahkan perbandingan antar rumah tangga kabupaten kota dan dengan skala indeks tertentu. Jadi di Indonesia model itu kita buat sejak tahun 2011-2015 itu sekitar 514 model untuk masing-masing kabupaten kota karena karakteristik kabupaten kota kita kadang-kadang sangat berbeda ya. Kemudian model ini bisa menangkap heterogenitas antar daerah di Indonesia. Kemudian model ini dikembangkan sejak tahun 2011, kemudian 2015 perbaikannya, R-square-nya juga sudah tinggi sekitar 0,6 sampai 0,8. Kemudian data yang digunakan karena sampel sustenance kita terlalu sedikit ya, sekitar 300.000 rumah tangga, maka kita gabungkan data itu beberapa tahun. Untuk tahun 2015 kita pakai 2011, 12, 13, 14. Jadi sekitar data 4 tahun bisa digabung sehingga kita bisa dengan penimbang tertentu dan sebagainya, nanti kita bisa menentukan model yang kita gunakan adalah regresi stepwise. Bapak Ibu semua, banyak sekali pertanyaan mengenai mengapa PMT bukan PCA. Jadi sebenarnya di PCA itu ada perbedaan unit pengukuran tergantung eligibilitasnya ya, konsumsi per kapita, dan PMT itu bisa dibandingkan antar wilayah. Sedangkan PCA antar waktu mungkin sulit dibandingkan karena ada variasi data nantinya. Kemudian ada juga kesulitan
menentukan batas eligibilitas kalau kita PCA dan kesulitan membandingkan rumah tangga antar kabupaten dan kota. Jadi seperti apa yang dilakukan untuk model PMP itu? Pertama, Bapak Ibu menghitung estimasi tingkat konsumsi dari Susenas, ya, dengan data yang gabungan tadi. Jadi variabel X-nya itu dari kondisi sosial ekonomi, termasuk kondisi geografis. Bisa juga big data juga masuk di dalamnya, misalnya kondisi penerangan dalam satu wilayah di satu tempat dan sebagainya. Jadi peta-peta dan sebagainya itu juga bisa dilakukan selama. Tetapi selama ini 2011 dan 2012 kita menggunakan indeks kesulitan geografis dari survei potensi desa. Kemudian selanjutnya dipilih variabel-variabel efektif dari Susenas, ya, sehingga variabel ini ada di Susenas dan ada di PBDT, sehingga setelah itu kita menyiapkan informasi ya untuk variabel tersebut di 2015, sehingga selanjutnya proses estimasi penimbang untuk setiap variabel dan memberikan skor dan up win untuk masing-masing program. Kemudian model ini akhirnya bisa menentukan GK atau bisa menentukan Y-head atau besaran tingkat pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh Indonesia di setiap sampel dari PBDT. Jadi artinya apa? Kita menggunakan sampel estimasi untuk melihat pengeluaran dari populasi. Kemudian Bapak Ibu semua, inilah indikator-indikator yang digunakan. Indikator demografi, ya, pengeluaran per kapita Y-nya, kemudian demografi itu jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga dan beberapa indikator lainnya. Pendidikan, ya, kemudian pekerjaan, fasilitas rumah, kepemilikan aset dan spasial wilayah, indeks kesulitan geografis. Jadi informasi big data yang bisa kita dapatkan dari luar, dari sisi geografis dan sebagainya mungkin bisa digunakan dari informasi spasial yang ada sebagai indikator X untuk menentukan pengeluaran dari rumah tangga. Jadi dengan model ini kita bisa tentukan besarnya pendapatan per kapita dari suatu rumah tangga, bisa dari sisi perumahannya, pendidikan, kesehatan, dan informasi lainnya. Jadi karakteristik rumah tangga, karakteristik komunitas, dan error. Itulah kira-kira model pembentuk basis data terpadu. Bapak Ibu semua, ini contoh ya, contoh rumah tangga dengan ada kepemilikan rumah, pekerjaan dan sarjana, maka diperkirakan pengeluarannya itu per kapita sekitar 344.000. Ini kondisi normal. Demikian juga untuk nilai koefisien tertentu kalau tidak tersedia itu hanya sekitar 32.000. Ini kita lakukan model ini untuk seluruh rumah tangga di Indonesia dengan model masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten, ya, sehingga itu terbandingkan dengan keadaan di kabupaten tersendiri. Jadi ada kecenderungan kalau kondisi perumahannya seperti apa, kondisi infrastruktur seperti apa, kondisi pekerjaannya seperti apa di daerah tersebut, maka diperkirakan Y-head-nya, pengeluaran per kapitanya adalah dengan nilai tertentu. Disinilah sebagai penentu peringkingan nantinya, dan nilai Y-head ini untuk menentukan kira-kira berapa pengeluaran per kapita dari rumah tangga tersebut. Model yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, sudah secara internasional juga oleh Cody et al. 2004 dan TP2K 2014. Kita bandingkan antar negara, kita termasuk yang salah satu terbaik di dunia dengan akurasi sekitar 85%. Nah, kemudian di situ kira-kira ide dari sisi perangkingan. Dan bagaimana kuota penerima program, ya, penetapan peringkatan dan penetapan kuota penerima program. Ini dari semua data di seluruh Indonesia tadi, harusnya kita harus memeringkat status kesejahteraan rumah tangga tersebut di masing-masing kabupaten kota dan bagaimana menentukan kuota antar kabupaten kota. Nah, jadi ini merupakan proses pengurutan rumah tangga dari yang termiskin sampai yang terkaya berdasarkan Y-head di masing-masing kabupaten kota. Tapi bagaimana memilih daerah tersebut? Jadi rumah tangga miskin di suatu daerah tidak selalu berarti rumah tangga tersebut termiskin secara nasional, ya Bapak Ibu, karena rumah tangga miskin di Jakarta Selatan misalnya dapat memiliki konsumsi real yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga miskin di Papua. Jadi sebelum pemutakhiran, ya, ilustrasi pemeringkatan pengelompokan, pertama ini 10 rumah tangga yang 40% terbawah, kemudian kita dapatkan setelah pemutakhiran menjadi 12 rumah tangga. Di sini yang 40% rumah tangga terbawah itu mungkin harus hanya sekitar 5 rumah tangga. Jadi semua data ini kita blend, ya, kemudian setelah itu kita rankingkan lagi, dulu sebelumnya dari 10, sekarang dari 12, sehingga kita tetap mendapatkan 10 terbawah. Jadi penetapan kuota itu seperti apa, Bapak Ibu? Ini penting sekali, ya. Kenapa penetapan kuota itu sangat penting? Karena harusnya terbandinglah kira-kira berapa di Sabang, berapa di Merauke yang menerima program BPNT.
Kalau 15 juta secara nasional, kira-kira di Sabang itu berapa, di Papua itu berapa. Ini dengan model ini kita bisa tentukan. Tahapan awalnya membagi jumlah rumah tangga Sesunas ke dalam 100 bagian yang sama besar itu atau persentil untuk masing-masing kabupaten kota, mencatat batas pengeluaran mereka dan mengelompokkan setiap rumah tangga di dalam BDT ke dalam setiap persentil. Kalau itu dasar threshold-nya. Kemudian kelemahannya apa metode ini? Distribusi pengeluaran rumah tangga Sesunas didistribusi dengan pengeluaran YHED tidak identik, sehingga berpotensi menghasilkan jumlah RT yang lebih sedikit atau lebih banyak di suatu daerah. Kalau fixed kuota, menghitung jumlah rumah tangga setiap persentil di Susenas, memasukkan rumah tangga BDT ke dalam persentil sesuai jumlah yang ditetapkan di Susenas. Ya, jadi Susenas sebagai dasar penentu kuotanya. Jadi jumlah RT terdata di lapangan belum tentu sesuai dengan jumlah RT menurut Susenas. Dan sebaliknya, tingkat kesejahteraan di data belum tentu paling rendah di kabupaten kota masing-masing. Sehingga dalam menentukan kota itu kita menggabungkan metode metode threshold tadi dengan fixed kuota, sehingga jumlah rumah tangga awal untuk setiap persentil diperoleh dengan metode fixed kuota. Sisa kuota dari kabupaten kota yang under enumerated akan diredistribusikan secara personal ke kabupaten kota lain. Untuk maksimum tambahan kuota di kabupaten kota dilakukan dengan pertimbangan memaksimumkan pengeluaran per kapita YHED untuk desil di atasnya yang diperoleh dengan menggunakan metode threshold tadi, dan meminimalkan perbedaan antara jumlah agregat 20, 10, 30 sampai 40% rumah tangga terendah dari BDT 2015 dan 2011. Jadi ada mempertimbangkan kondisi 2011. Jadi inilah kira-kira kalau dengan YHED-nya itu 300.000 misalnya, tapi kalau dengan ranking misalnya 15% terbawah, ya misalnya seperti itu. Ini jadi jika program mereka 15 terbawah, maka batas eligibilitasnya adalah ranking 15. Tapi batas eligibilitas itu bisa berubah berdasarkan kebutuhan daerah, nasional, dan program-program tertentu. Ini kira-kira Bapak Ibu, kalau 300.000 itu sekitar 13 rumah tangga, tetapi kalau 15 persentil itu sekitar pengeluaran di bawah 300.000. Tantangan penyempurnaan. Di tantangan inilah teman-teman bisa masuk, ya. Bagaimana? Jadi tantangan penyempurnaan itu instrumen perbaikan adalah instrumen perbaikan kalau data ini bisa sebagai komplementaritas semua program. Ya, jadi bukan double, artinya setiap rumah tangga itu bisa mendapatkan program yang berbeda untuk menghasilkan apa namanya, agar menerima program yang lebih tepat. Jadi tantangan penyempurnaannya itu dari sisi kualitas datanya sendiri, ya, integrasikan sistem administrasi kependudukan, bagaimana menjamin keberlanjutan graduasi dari rumah tangga miskin yang sudah keluar, ya, bagaimana partisipasi pemerintah daerah, dan apakah terdapat data dan model alternatif yang bisa disempurnakan. Jadi skala besar ini perlu juga tetap dilakukan, ya. Rencana kita tahun 2020 kemarin, 2021, tetapi mungkin ada karena salah not teknis mungkin bisa dilakukan di tahun 2022 atau 2023. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi masih banyak sekali sebenarnya pembelajaran-pembelajaran di negara-negara kita, ya, dan negara-negara lain, dan kondisi-kondisi sosial ekonomi dari rumah tangga ini itu bisa mencerminkan kepada kita bagaimana terus adanya pengembangan metodologi. Jadi salah satunya tantangan ini adalah bagaimana big data bisa masuk sebagai penjelas, ya, dalam pemutakhiran data tersebut, mungkin misalnya untuk menyempurnakan model PMT-nya, atau mendesain alternatif-alternatif lain apa yang lebih tepat di daerah-daerah tertentu. Mungkin secara region punya cara yang berbeda, punya metode yang berbeda yang pas untuk menentukan atau mengurangi kemiskinan di Indonesia. Terima kasih teman-teman dari BPS di kesempatan kepada saya dari UNICEF. Hari ini 6 Desember 2021, mudah-mudahan big data bisa mengisi kekosongan atau ide keberlanjutan dari perbaikan data DTKS di Indonesia, atau social gizi kalau ke depannya, atau data-data targeting atau data-data profil kemiskinan di level lebih kecil lagi. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.